Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Nasih. Cara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan dan diiringi dengan doa yang akan disampaikan oleh pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Lumajang kepada Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rizky dan juga yang saya hormati dari Ibu Dewi Suryani dan juga dari Sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah Bapak Masudi yang saya hormati. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa bertemu walaupun melalui layar Zoom. Semoga pertemuan ini membawa barakah, bawa manfaat sehingga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan sukses dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah, terutama ekonomi syariah di bidang pasar modal syariah. Pada kalinya rahmat dan semoga curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat ekonomi syariah untuk pengurus daerah Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dan kami sudah kerjasama dengan pengurus pusat beberapa kali acara berkenaan dengan pegadaian syariah, kemudian dengan bank syariah dan sebagainya. Dan pada hari ini kita mengadakan acara webinar yang isinya yaitu adalah tentang pasar modal syariah. Saya sebagai pribadi dan kami sebagai ketua masyarakat syariah di Kabupaten Lumajang menyambut bahagia dengan diadakannya webinar tentang pasar modal syariah ini, yang dulu secara offline pernah kami laksanakan di Lumajang dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dulu pesertanya ini sekitar 150. Nah, kemudian alhamdulillah yang bergabung sekitar 100 orang untuk menjadi investor pada waktu itu, walaupun mungkin tidak banyak dari jumlah mereka investasi, tapi mereka sudah mengenal. Namun hari ini peserta yang termaktub di sini ada 60 orang. Dari 60 ini adalah 4, berarti pesertanya ada 56. Alhamdulillah pada acara ini yang saya memperkirakan pesertanya ini 50. Alhamdulillah ini mencapai lebih dari target. Mungkin itu alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita cermati, pasar modal syariah itu sangat penting dalam ekonomi sekarang ini. Terutama kita dihadapkan dengan musibah kalau bahasa saya, atau ujian dari Allah dengan adanya pandemi, yang dimana kita ini tuntut untuk lebih cermat untuk mengelola keuangan. Kalau kita ini berpikir sisi positifnya dengan adanya pasar modal ini, maka pihak perusahaan bisa mengumpulkan dana dari masyarakat yang nanti untuk mengembangkan sektor real, terutama yang berbasis syariah, baik itu dalam bentuk lembaga keuangan atau seperti pabrik dan sebagainya. Sehingga nanti insya Allah dan izin Allah ketika semua masyarakat Indonesia ini mau bergabung di pasar modal syariah, maka insya Allah sektor-sektor bisnis, baik itu berupa lembaga keuangan atau sektor real akan berkembang dengan baik. Dan insya Allah tidak perlu kita hutang ke luar negeri. Karena menurut Bapak Masudi ini yang sering diskusi dengan saya, di Lumajang saja sebenarnya banyak orang-orang kaya, tapi mereka ini belum menampakkan kekayaannya. Nah, daripada uang hanya disimpan di bawah bantal, yang mungkin ini harus disimpan di atas bantal. Karena katanya Pak Masudi ini ada bedanya antara simpanan dan simpanan katanya.
Kalau simpanan itu istri boleh tahu, tapi kalau simpanan istri tidak boleh tahu katanya. Itu perbedaannya katanya. Kalau simpanan itu di atas bantal, kalau simpanan di bawah bantal katanya, atau terbalik gitu kira-kira gitu. Nah, itulah maka dengan adanya pasar modal ini, maka tidak ada uang yang nganggur. Karena kalau saya mempelajari kenapa di Batu ekonomi maju, padahal secara zahir mereka tidak sesibuk orang Indonesia. Karena mereka itu tidak ada uang yang nganggur, pasti diinvestasikan terus-menerus. Nah, dengan adanya pasar modal ini, maka nantinya itu usaha itu bisa mengembangkan bisnisnya karena mendapatkan modal dari masyarakat. Begitupun masyarakat, dia bisa mengembangkan uangnya dengan cara investasi. Dengan uang misalnya 1 juta, itu bisa beli perusahaan besar karena beli sahamnya. Punya uang 5 juta, itu bisa beli perusahaan besar. Mungkin bisa beli BSI, mungkin bisa beli mungkin Indosat dan sebagainya. Itu dengan uang mungkin 5 juta. Kenapa? Dengan beli sahamnya. Sehingga sama-sama untung. Pihak perusahaan itu mendapatkan suntikan dana dari masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat mengembangkan dananya melalui investasi di pasar modal ini. Maka karena itu kami di pengurus daerah MES Lumajang ini mengharapkan terus berkelanjutan kerjasama ini, dan insya Allah kami akan memfasilitasi berikutnya, apalagi dengan cara webinar berupa Zoom ini mungkin lebih mudah dan mungkin biayanya lebih murah. Itulah mungkin dari saya secara singkat. Terima kasih atas kerjasamanya, terutama dari pihak MES Pusat mempercayai acara ini dengan PD MES Lumajang. Dan kami mengucapkan terima kasih pada panitia, terutama kepada Bapak Masudi dan kepada Bapak Romdon ini yang menyiapkan segalanya acara ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang berperan aktif di acara ini. Semoga membawa manfaat kepada kita semua, semoga barokah kepada bangsa dan negara, dan terutama kepada agama. Acara ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna na'udzuka nahnu wa auladuna wa zawjatuna minal barasi wal jununi wal judumi wa syaqasqami. Allahumma inna na'udzuka nahnu auladuna wa zawjatuna minal hammi wal husni wal 'ajzi wal kasali wal jubni wal buhli wa dha'atani wa qahri rijali min ahli al-umuri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana ikhwalladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Masyuri MEI. Tapi sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama, terutama para peserta, tolong ditampilkan videonya, kita akan foto bersama. Kepada operator, tolong siapkan, ikuti instruksi saya ya, nanti kalau 1, 2, 3, langsung didokumentasikan. Oke, sudah siap semua? Oke, ada beberapa yang belum kebuka. Oke, sudah siap semua? Nunggu dulu, belum semua.
Ada Muhammad Iqbal, ada ini belum Mas ya? Belum semua ya. Nunggu dulu, belum semua. Ya. Ya, siap untuk lembaran pertama. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Yang kedua sudah siap? Tolong ditampilkan videonya. Satu, dua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Umum PD MIS Lumajang, Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis. Yang kami hormati narasumber Mas Aldi dan Pak Dewi. Yang kami hormati penyelenggara seminar kali ini dari MIS Pusat. Judul diskusi kali ini, seminar kali ini yaitu menjadi investor cerdas, kenali investasi yang halal dan legal. Indonesia dengan penduduk terbesar ya, peringkat 4 di dunia sebagai salah satu negara yang menerapkan ekonomi dengan keuangan syariah terbaik, mendapatkan penghargaan The Best Islamic Capital Market dari Global Islamic Finance Award secara berturut-turut 2019 dan 2020. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, yang sinergi di semua pihak, Bursa Efek Indonesia, MES, anggota bursa, salah satunya Mandiri Sekuritas, serta berbagai stakeholder terkait yang telah berupaya dalam meningkatkan inklusivitas pasar modal syariah. Sinergi berbagai pihak ini dapat dibuktikan dengan performa pasar modal syariah yang terus meningkat. Dari tahun sebelumnya yakni 331 saham syariah dari total 537 saham. Pada Maret 2021 meningkat 434 saham dari total 724 saham. Pertumbuhan ini meningkat sekitar 647% dalam 5 tahun terakhir. Apalagi kemarin baru-baru minggu ini kalau tidak keliru itu Bukalapak yang sudah launching, sudah bisa ditransaksikan di Bukalapak itu masuk kategori saham syariah. Kemarin baru sehari sudah naik 24%. Itu bagi yang antre sebelumnya itu sangat menikmati karena sehari bisa untung 24% dalam sehari. Meskipun hari ketiga dia berbalik arah. Ya, tapi namanya bisnis tetap high risk, high return. Jadi resikonya tinggi, ya keuntungan juga tinggi. Ini tidak bisa dibolak-balik. Saya berkali-kali menjelaskan kepada mahasiswa dan teman-teman bahwa bisnis itu ya high risk, high return. Resikonya tinggi, ya pasti keuntungannya tinggi, tidak bisa dibolak-balik. Apapun bisa diterapkan. Mas Romdon misalkan ya dulu pacarnya cantik, ya resikonya juga besar biayanya. Tadi disampaikan Gus Wadud, aset ya sama. Memang aset harus bekerja terus. Nah ini saya kemarin lihat TikTok ya, TikToknya Sri Mulyani itu ya. Itu cerita bahwa di Amerika itu orangnya tidak pinter-pinter amat, kayak sama lah, hampir sama dengan kita katanya Sri Mulyani. Tapi kelebihannya orang Amerika itu dia itu tidak ada uang nganggur, istilahnya Gus Wadud tadi itu simpanan ya. Jadi tidak ada uang nganggur. Kalau kita ini kan tetangga beli iPhone, kita juga beli iPhone. Tetangga beli mobil baru Innova Reborn, beli juga Innova Reborn. Tidak, kita kan kalau barang aset begitu kan tidak pernah bekerja itu. Tapi jangan diteruskan kalau nanti Innova Reborn istrinya juga diganti yang Reborn, bahaya juga.
Karena biar sama-sama rebound nanti. Betul katanya Gus Baha, suami itu juga harus siap. Nanti didoakan biar suami saya kuat ganti mobil. Nanti kalau didoakan ganti mobil, nanti istrinya diganti rebound juga itu katanya Gus Baha gitu. Jadi sudah dinikmati saja katanya Gus Baha gitu. Jadi kembali ke yang tadi bahwa saham ini memang investasi yang menjanjikan ya. Saya ada salah satu riset yang menyatakan bahwa kalau beli saham 20 tahun terakhir itu disimpan dalam 20 tahun terakhir itu meningkat sekitar 82 kali lipat rata-rata ya. Ini saya buka websitenya ya. Ini salah satu analisa bahwa 10 saham unggulan di Indonesia itu dalam 10 tahun 20 tahun terakhir 98 sampai 2018 itu naiknya 80 kali lipat. Ada yang bahkan lebih. Kita contohkan sekedar contoh ini ya. Kita sama-sama uang nganggur ya. Ada harga Honda Supra X tahun 1998 itu sekitar 4 juta. Sementara harga hari ini 2018 ini, kalau sekarang mungkin 20 jutaan. Itu naiknya sekitar 5 kali lipat. Kalau rumah ini kan rumah kalau di Jakarta ini sama dengan Lumajang. Kalau Lumajang masih lebih lambat. Harga rumah di Kemang Pratama, Planet Bekasi itu tahun 98 harganya 100 juta. Sekarang 2 miliar. Itu naiknya 20 kali lipat, masih jauh dibandingkan dengan harga saham. Ini sama-sama uangnya diam. Jadi sama-sama beli barang terus kemudian kita tinggal ditahan selama kurang lebih 20 tahun. Nah, jadi saham itu ketika didiamkan saja, didiemin saja. Kalau perempuan tidak mau didiemin, kalau saham boleh didiemin ya. Didiemin saja itu sudah bisa meningkat sekian kali lipat. Jadi bisa milih apakah mau dijadikan jangka panjang atau trader. Kalau trader sport jantungnya harus sabar ya, rugi sekian dibatasi. Kita ini manusia ini tetap serakah. Kalau tidak dibatasi bisa ngedrop juga. FOMO kalau istilahnya anak muda kan kepikiran kok rugi terus gitu ya. Tapi kalau selama saham itu yang dibeli adalah saham-saham syariah, tadi di video disebutkan ada 17 saham syariah, itu yang sudah sangat bagus sekali sehingga cari saham-saham yang asetnya sekitar 100 miliar ke atas atau bahkan triliunan itu dijamin aman kecuali saham-saham yang gorengan. Ada beberapa saham gorengan nanti juga dijelaskan oleh Mas Aldi sama Mbak Dewi. Itu banyak saham-saham yang ikut-ikutan yang ini ada isu ini langsung ya. Jadi kembali ke yang tadi bahwa saham ini investasi itu memang high risk high return. Cuman kalau di saham dapat diminimalisir saat beli saham-saham yang aman. Tadi disebutkan Gus Wadud itu cari saham-saham yang sudah performanya bagus, BUMN misalkan. Kalau BUMN ini kategori yang masuk kategori aman karena selama negara Indonesia masih ada, ya tidak mungkin kabur uangnya. Karena negara kita pasti menjamin itu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana saham terus Islamic indikatornya kenapa dari 724 saham ini kenapa kok hanya 430 saham yang masuk kategori saham syariah, kenapa yang lain tidak? Demikian juga akan dijelaskan oleh Mbak Dewi, nanti akan dijelaskan tentang tips-tips karena di Bank Syariah di Mandiri Sekuritas. Ya, Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Cak atau Mas, anaknya Cak aja ya. Cak boleh. Kalau Masnya 2 kali nanti karena harga Mas lagi turun kayaknya ya. Kalau lagi meningkat dipanggil Mas. Ya Cak, Mas Sudi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Mbak Dewi. Di narasumber yang kedua. Waalaikumsalam Pak Mas Sudi. Oke. Mungkin langsung saja ke Mas Aldi untuk materi yang pertama. Nanti dilanjutkan dengan Mbak Dewi. Monggo Mas Aldi. Baik, terima kasih Cak Mas Sudi. Waktu saya kira-kira kurang lebih berapa lama ya?
1 jam ya. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukron, jazakallahu khair. Terima kasih kepada Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES ya, khususnya MES Lumajang di Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, Pak Romdon dan Cak Masudi ya, dan juga yang kami hormati juga Ibu Dewi Suryani Santosa dari perwakilan Mandiri Sekuritas ya. Mungkin ini kita pertama kali ketemu ya, Bu Dewi ya. Biasanya mungkin Bu Dewi sama Pak Irwan nih biasanya duetnya. Iya, Pak. Dan juga hadirin sekalian yang mengikuti acara hari ini ya, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama tadi dari Pak Abdul Wadud ya berbicara mengenai masyarakat Lumajang yang memang hari ini ada sekitar 50-an ya Pak ya. Insya Allah bisa teredukasi ya. Kita bisa memberikan insight baru dari pasar modal syariah dan juga Mandiri Sekuritas tentang manfaat investasi di pasar modal khususnya di saham-saham syariah ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Cak Masudi, saham syariah sekarang jumlahnya ada sekitar 400-an dari total 730 yang ada di bursa. Jadi banyak yang belum mengetahui juga kalau saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu sudah masuk kategori syariah ya. Jadi kalau kita tahu perusahaan syariah yang banyak orang familiar mungkin yang sudah IPO mungkin Bank Rakyat Indonesia Syariah ya, BRIS kodenya. Sekarang namanya berubah menjadi Bank Syariah Indonesia ya. Tapi bukan hanya BSI aja, tapi Unilever, Telkom ya, Mayora ya, Sido Muncul itu masuk perusahaan atau saham-saham yang masuk kategori saham syariah gitu. Jadi kita bangun pagi ya, tidur lagi ya, udah berapa produk yang kita konsumsi gitu kan. Tapi kita nggak tahu selama ini kalau potensi kita bisa memiliki perusahaan tersebut nih dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan atau pendapatan kita ya, yang mahasiswa mungkin bisa nabung ya, itu bisa membeli perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Luar biasa kan. Jadi kalau yang untuk masih kuliah, masih jomblo ya, ntar mungkin ketemu calon gitu kan, ke tempat mertua gitu kan, kenalan, kamu kerja di mana? Oh, saya masih kuliah tapi saya memiliki perusahaan Sido Muncul, Telkom, Unilever. Wah, luar biasa, besok suruh nikah. Mungkin kata sambutan dari saya ya untuk men-trigger Bapak atau Ibu atau teman-teman mahasiswa yang hadir weekend hari ini, siang hari ini, walaupun memang kita nggak bisa ketemu tatap muka ya semenjak pandemi COVID. Kita mengharuskan untuk segala kegiatan dalam bentuk daring ya, online. Tapi insya Allah tidak menutup semangat dari teman-teman ya, kirohnya masih semangat ya. Insya Allah bisa menyimak pada siang hari ini. Saya akan coba menampilkan materi saya. Apakah sudah terlihat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ya, terlihat. Ya. Oke. Nah, ini 14 Agustus 2021, hari Sabtu ya. Tadi saya lihat ada dari yang peserta, ada yang dari Bekasi juga, mungkin bukan hanya dari Lumajang dan Jawa Timur ya. Dari Bekasi ke Lumajang, wah jauh banget tuh. Saya sendiri ke Jawa Timur itu baru ke Surabaya sama Malang sama Bromo ya, belum pernah ke Lumajang nih. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa mampir nih ke Lumajang ya. Oke, saya akan coba highlight dulu sedikit ya. Mungkin tadi kisi-kisi sudah disebutkan oleh Cak Mas Budi juga ya mengenai sedikit mengenai investasi di saham-saham syariah ya. Saya akan coba highlight beberapa beberapa data mengenai gross domestic product, atau biasanya orang ekonomi itu lebih familiar
ngelihat suatu negara itu indikatornya dari GDP atau Gross Domestic Product ya. Mungkin di Indonesianya itu PDB, Produk Domestik Bruto ya, dengan apa namanya beberapa indikator ngelihatnya dari customer, investment, government expenditure, ekspor impor ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebagian besar negara memang optimis menunjukkan pemulihan setelah mengalami kontraksi yang lebih dalam per awal Mei tahun 2020 ya, memang itu awal pandemi. Mungkin kalau Desember kita lihat tracking lagi ke belakang, di Cina sendiri dari Desember 2019 itu mereka sudah mengumumkan kalau ada virus baru nih COVID-19 ya di Wuhan ya. Amerika Januari 2020, Indonesia kalau nggak salah akhir Maret atau April saya lupa ya, Presiden kita Bapak Jokowi mengumumkan kalau untuk pertama kalinya COVID-19 itu mendarat di Indonesia. Jadi semenjak saat itu ekonomi mungkin bisa dibilang mengalami yang namanya kemunduran atau penurunan yang sangat luar biasa tajam. Terlebih Indonesia ya, tapi Indonesia masih mending dibandingin dengan negara-negara Asia Tenggara lain kayak ya, Malaysia, Thailand ya, Singapura ya, memang cukup dalam. Indonesia minus 5,3%. Hanya China dan Vietnam yang memang menunjukkan masih positif tuh awal-awal 2020 ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, GDP kita mengalami peningkatan yang cukup luar biasa juga ya di awal tahun 2021 ini. Artinya pertumbuhan global diperkirakan akan membaik seiring dengan percepatan peluncuran vaksin nih ya di Indonesia sekitar hampir 30%, kalau nggak salah 28%. Nanti ada datanya. Kalau yang di dunia itu udah vaksinnya sekitar 50-an% ya. Jadi kita masih ketinggalan sebenarnya untuk percepatan vaksin ya. Tapi optimisme yang memang masyarakat kita luar biasa ya. Bahkan kita bisa keluar dari krisis 98, krisis 2008 gitu kan. Artinya dengan krisis yang memang bisa dibilang gara-gara pandemi virus ini, insya Allah kita bisa bangkit. Amin ya rabbal alamin. Ini ada data beberapa data mengenai COVID-19 ya. Saat ini dunia ada sekitar 206 juta ya. Kalau penduduk dunia mungkin 7 miliar ya. 7 miliar ini 6,856 ya 6, sekian persen lah ya dari total penduduk ya. Insya Allah tidak meningkat lagi dan cepat untuk berakhirnya pandemi ini yang recovered atau sembuhnya 184 juta. Jadi saya pun termasuk orang yang sempat kena juga di awal Juni 2021 kemarin, beberapa bulan yang lalu. Memang hampir sama dengan flu, cuman lucunya nggak bisa nyium bau masakan, nggak bisa nyium parfum, nggak bisa nyium bau-bauan gitu. Jadi ya memang harus di rumah aja, tapi memang nggak usah panik ya. Artinya kalau orang yang belum nggak punya penyakit kronis atau komorbid ya insya Allah bisa sembuh dengan sendirinya ya, hidup sehat aja ya, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget gitu kan. Tetap pakai masker kalau keluar rumah. Dan tingkat fatality atau orang yang memang meninggal ya karena efek dari pandemi COVID sekitar 4.300.000 di seluruh dunia. Indonesia peringkat 14 ya untuk negara yang memang posisinya terbesar ya karena terjangkitnya dari COVID-19, US, India, Brazil, Rusia, dan Prancis, 5 negara besar, dan domestik di Indonesia sendiri sekarang udah 3.800.000 sekian ya, recovery untuk orang yang sembuh 3.200.000 ya. Bahkan ada beberapa postingan dari beberapa dokter menunjukkan rumah sakit sekarang tuh udah mulai mendingan ya, nggak seramai dulu, artinya sudah sepi, artinya insya Allah kita bisa menunjukkan grafik yang negatif ya, nggak tumbuh lagi itu yang namanya pasien dari COVID-19. Tingkat fatality-nya sekitar 115.000 ya. Dan DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, 5 provinsi terbesar. Nah ini vaksinasi untuk di global 58,26%, di Indonesia 28,04% ya. Indonesia masih ketinggalan jauh untuk distribusi vaksin. Ya insya Allah kedepannya pemerintah bisa mempercepat dalam vaksinasi untuk negara kita. Oke, saya akan masuk itu pasar modal ya. Mungkin yang untuk bertanya nanti ya setelah selesai presentasi dari kami dari Bursa Efek Indonesia dan juga Mandiri Sekuritas ya Mbak Dewi.
Pasar modal seperti kita ketahui, pasar biasanya orang ekonomi itu tahu yang namanya pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tempat bertemunya antara demand and supply, tempat bertemunya antara orang yang punya uang dengan orang yang punya barang atau jasa, kira-kira seperti itu. Nggak beda jauh sebenarnya pasar modal, yaitu tempat bertemunya antara investor, dalam hal ini Bapak atau Ibu ya, teman-teman pada siang hari ini, yang punya uang ya, yang punya dana ya, untuk membeli perusahaan. Nah, tadi di awal saya bilang banyak perusahaan yang bisa kita beli ini, yang insya Allah sudah masuk kategori syariah nih. Nah, kita Bursa Efek Indonesia, kita merupakan regulatornya, kita yang mengatur, ya, mengatur pembelian, penjualan, pasarnya, siapa aja yang ada di situ. Ibaratnya kita mall, ya, kita mall atau pasar. Jadi kalau mall itu kan ada yang misalkan toko pakaian, ada yang toko makanan, ada ada misalkan untuk perlengkapan rumah tangga, elektronik dan lain sebagainya. Mallnya itu kita Bursa Efek Indonesia. Nah, toko-toko tersebut kita nyebutnya anggota bursa nih, salah satunya dari Mandiri Sekuritas ya. Nah, dia yang menjual produk-produk yang ada di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya saham. Nah, kalau kita ngomongin saham, perusahaannya tersebut sudah perusahaan yang go public atau belakangnya itu ada TBK-nya ya. Jadi setiap perusahaan yang sudah TBK itu bisa dimiliki oleh siapapun, bukan hanya orang Indonesia maupun orang asing juga ya. Hampir semuanya dari ibu rumah tangga ya. Saya sendiri sudah di Jogja, sudah di Solo ya, sudah di Serang terakhir, sekarang di Jakarta di kantor pusat. Itu banyak investor-investor dari berbagai macam kalangan ya. Bukan hanya mahasiswa, bahkan anak SMA pun yang belum punya KTP sudah punya. Loh, gimana caranya? Sementara persyaratan untuk pembukaan RDN atau rekening saham itu harus punya KTP. Dia pakai KTP orang tuanya, ya, dikelola ya sama dia sendiri itu untuk transaksi jual beli sahamnya. Jadi luar biasa, ya. Indonesia sendiri masih kalah untuk inklusinya, literasinya di negara-negara luar ya, kayak misalkan orang Korea Selatan itu dari SD itu sudah diajarkan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Di Indonesia masih bisa dibilang masih ketinggalan ya untuk industri untuk inklusinya untuk orang yang memang punya rekening saham ya. Kalau tadi mengutip dari Ibu Sri Mulyani tadi, memang benar orang Amerika itu rata-rata nggak ada uang nganggur, jadi semuanya diinvestasikan gitu loh. Nah, insya Allah kita bisa mencontoh ya mulai dari sekarang ya. Bahkan orang-orang tua kita masih menganggap kalau mau kaya itu nabung, benar nggak? Benar nggak, Cak Masudi ya? Orang tua kita masih konvensional ya. Kalau kamu mau kaya nabung yang banyak ya, bukan investasi. Karena kita masih alergi terhadap investasi, benar nggak sih? Padahal orang-orang kaya yang ada di seluruh dunia ini, ya taruhlah misalkan Bill Gates ya, atau misalkan Warren Buffett ya, itu kayanya mereka itu dari investasi ya. Mereka oke lah, Bill Gates mendirikan perusahaan Microsoft, tapi dia dari kekayaan dia bisa berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang lain, bukan cuma Microsoft. Bahkan Microsoft-nya kalau teman-teman Bapak Ibu dengar sudah sudah diakuisisi oleh orang lain gitu kan. Jadi Warren Buffett beli saham pertama kali Coca-Cola umur belasan tahun. Dari situ dia sedikit demi sedikit dia beli perusahaan Amerika yang memang produknya dikonsumsi oleh publik Amerika. Nah, itu bisa dicontoh ya. Orang-orang yang memang sehat secara finansial ya, nggak usah mikirin besok mau makan apa, itu memang tajirnya atau kayanya itu dari investasi. Jadi mulai dari sekarang jangan alergi terhadap investasi. Tapi gimana kalau rugi, Pak? Investasi kan ada peluang ada takutnya mengalami kerugian saya dalam berinvestasi. Makanya belajar pada siang hari ini kami akan mencoba untuk sedikit mungkin nanti banyaknya lebihnya mungkin saya saya intronya aja mungkin refnya nanti di Mbak Dewi ya bisa memberikan tips dan lain sebagainya mengenai bagaimana caranya kita bijak dalam berinvestasi ya, dan juga sedikit lewat SOTS-nya Mandiri Sekuritas nih. Nah, produk-produk investasi di pasar modal ada saham syariah, ada sukuk reksadana syariah ya, ETF syariah juga ada. Artinya sekarang investor yang sudah
hijrah secara bukan hanya secara ibadah, tapi secara finansial, secara mau mengkonsumsi yang halal aja, tapi investasi kok yang nggak halal sih gitu kan. Nah ini saatnya sekarang kita hijrah nih. Buka rekening saham yang memang masuk saham-saham kategori syariah, RDN yang syariah, insya Allah dari situ kita bisa berinvestasi secara halal dan thayyib, kira-kira seperti itu. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri juga diawasi oleh OJK, ya, mengawasi bukan hanya Bursa Efek ya, POJK-nya sendiri kita ada sekitar 11 POJK yang berkaitan dengan pasar modal syariah, bukan hanya Bursa Efek, perbankan juga, ya, insurance juga banyak, hampir semuanya itu diawasi oleh OJK. Dan kita punya regulator ke P dan ke C, kira-kira tugasnya untuk mencatat dan menyimpan barang dan memindahkan barang si A ke tangan si B ya. Kalau misalkan si A jual barang, misalkan saham, nanti akan dipindahkan ke tangan si B yang beli, kira-kira seperti itu. Nah ini regulator kita namanya ke P dan ke C. Nah ini strukturnya kira-kira seperti ini ya. Di pemodal di paling bawah itu ada institusi dan retail. Memang investor kita itu ada dua jenis kalau dibagi ya. Ada yang institusi ya. Misalkan ada dana haji ya, dana haji beli reksadana syariah ya. Beli juga misalkan sukuk gitu kan. Nah, dan juga retail. Retail itu ya kebanyakan masyarakat Indonesia maupun asing yang memang punya berbagai macam instrumen keuangan ya, instrumen investasi. Ada saham, ya, ada sukuk atau obligasi, biasanya orang kebanyakan bilangnya obligasi, ada juga ETF, ada juga reksadana dan sebagainya. Nah ini profesi-profesi, lembaga penunjang, ya, ada BAE, ada perusahaan efek dan lain sebagainya. Nah ini pencapaian kita Bursa Efek Indonesia saat ini sudah sangat maju ya, bahkan bisa dibilang orang yang bilang, ada banyak yang bilang juga Bursa Efek nih kayaknya larinya kenceng banget nih ya. Buktinya setiap tahun kita selalu perusahaan yang memang mengalami pertumbuhan yang luar biasa nih. Kalau dibandingin dengan negara lain, contohnya misalkan Singapura, kita sudah menyalip dalam hal penerbitan ETF. ETF itu salah satu bentuk instrumen investasi yang mengadopsi saham dan reksadana, hampir sama ya, hampir sama antara ETF dengan saham, ETF dengan reksadana. Jadi dia hybrid antara saham dan reksadana. Nah, kita sudah melebihi dari Singapura tuh. Singapura negara yang memang sudah maju ya, kita ETF-nya lebih banyak daripada negara mereka, ini kan luar biasa. Nah, Indonesia ada sekitar 51 yang perusahaan yang list baru, yang IPO baru, average daily trading-nya selalu meningkat, number of trade-nya selalu meningkat, ya kan? Number of activity investor selalu meningkat, daily activity investor selalu meningkat, ya. Investor sekarang ada sekitar 5 jutaan. Jadi bisa dibilang Indonesia sendiri sangat seksi, ya. Sangat seksi bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk orang asing, ya. Banyak orang asing yang memang berinvestasi, ya. Nanti asetnya akan saya kasih datanya hampir sekitar 50-50 sih. Jadi asing sekitar 47-46%, sisanya sekitar 54% itu dari domestik. Nanti akan saya kasih. Nah ini datanya. Jadi ada asing ada sekitar 46% ya, sekitar 47% ya. Sisanya dari domestik. Ada foreign itu asing, domestik itu orang Indonesia asli. Tapi kalau untuk trading value memang lebih banyak dari domestik ya, dari orang Indonesia dibandingin dengan asing. Nah, ini literasi capital market. Kalau dibilang kita masih ketinggalan jauh dengan misalkan perbankan, kan? Kayak misalkan ada insurance, ya, beberapa instrumen keuangan yang lainnya seperti financing dan lain sebagainya. Jadi orang yang punya rekening dana nasabah atau RDI atau RDN ya untuk jual beli saham pastinya pada siang hari ini sedikit sekali, atau bahkan mungkin saya belum punya nih Pak, gitu kan. Tapi kalau saya tanya apakah punya rekening di bank, ya pastinya hampir semuanya ya. Kita transaksi sekarang banyak yang menggunakan produk-produk perbankan ya. Kita menyimpan uang banyak yang di bank ya. Padahal seperti kita ketahui itu beda antara nabung dengan investasi. Ya banyak orang yang bilang nabung itu salah satu bentuk investasi. Ya saya bilang tidak. Karena investasi itu berkaitan dengan yang namanya value add
atau nilai tambah. Apakah nabung ada nilai tambah? Gitu kan? Ya nabung just saving, menyimpan aja uangnya, tapi tidak ada pertambahan di situ. Justru kalau kita beberapa teman-teman mungkin nabung dari kecil sampai sekarang, apakah uangnya bertambah? Kalau tidak diambil-ambil, kalau tidak ditambahin, justru akan berkurang biasanya ya, karena ada potongan ATM, administrasi dan sebagainya. Nah, artinya itu nabung dengan investasi itu berbeda ya. Investasi berkaitan dengan yang namanya value add. Oke, nah investasi penting nggak? Zaman sekarang investasi penting nggak? Mungkin pertanyaan ini bisa diajukan ke setiap peserta ya. Apakah siang hari ini penting nggak ngikut kelas ini, kita tetap kita ikut daring ini untuk webinar ini, penting nggak nih kita harus tahu yang namanya pasar modal? Nah, saya bilangnya penting sekali. Mungkin besok kita nggak bisa ketemu lagi nih, ya. Mungkin daringnya mungkin dengan temanya berbeda nih, bukan tema pasar modal lagi nih. Tapi saya siang hari ini dengan Bu Dewi berusaha untuk mengenalkan produk investasi pasar modal yang insya Allah bisa halal, ya, insya Allah menguntungkan, ya, karena banyak data yang memang saya rasa kenapa kita butuh sih kalau kita punya gaji bulanan misalkan pendapatan tetap yang memang kita dapat dari misalkan bekerja dari perusahaan atau misalkan dari PNS atau misalkan buka usaha warung, penting nggak sih kita punya investasi yang lain selain usaha-usaha kita, selain kita bekerja di kantor? Sangat penting. Karena apa? Karena adanya ketidakpastian yang nomor 5. Ya, kita nggak tahu ya apakah usaha kita itu akan terus berlangsung, akan sustain terus, ya. Kalau kita punya warung makan, apakah warung makan kita akan laku terus? Kalau kita punya bengkel, apakah bengkel kita laku terus, ya? Kalau kita misalkan punya Mas usaha, Aldi, tinggal 5 menit. Oke, berarti sedikit sekali ya jatah waktu saya. Oke. 30 menit, maaf. Nih. Waktu saya berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Oke. Ini karena harus investasi karena butuh, ada peningkatan nilai KKN dan juga inflasi, ya. Yang paling penting kenapa kita harus berinvestasi, karena adanya inflasi dan ketidakpastian. Nah, ini prinsip dasar berinvestasi, gunakan dana lebih, ya. Jangan menempatkan seluruh dana, dan juga investasi secara berkala, orientasi jangka panjang, pahami produk investasi sebanyak mungkin. Oke, kita masuk ke pasar modal syariah. Saham itu bukti kepemilikan, ya. Kalau kita punya saham di suatu perusahaan, kita insya Allah disebutnya pemilik, ya. Manfaat investasi saham ada dividen dan juga capital gain. Dividen itu keuntungan yang dibagikan perusahaan. Capital gain selisih kita margin antara jual dan beli. Misalkan beli Telkom 3.000, jual Telkom 5.000, kira-kira seperti itu capital gain. Nah, ini data kita juga pasar modal syariah, ya. Sekarang sudah lebih dari 427 saham-saham kategori syariah, ya. Bedanya saham syariah, kita menggunakan prinsip Al-Ghurmi bil Ghurmi, Al-Kharaj bin Al-Doman, mungkin teman-teman sudah pada khatam, ya. Artinya di pasar saham syariah juga pun kita mengenal istilah yang namanya risiko, ya. Jadi itulah kenapa kita harus belajar. Nah, prinsip syariah di pasar modal artinya perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan Unilever nggak jual makanan babi, misalkan. Bank syariah masuk, tapi kalau bank konvensional nggak masuk. Kira-kira seperti itu. Perusahaan minuman keras nggak masuk. Nah, itu dari segi produk. Ada lagi kita menggunakan yang namanya rasio utang berbasis bunga, nggak bisa lebih dari 45%, dan juga rasio pendapatan non halal nggak bisa lebih dari 10%. Nah, ini rasio-rasionya ini yang bikin Astra, salah satunya perusahaan yang memang sudah sering masuk ke indeks saham syariah Indonesia atau saham syariah, dia mental karena memang rasio utangnya berbasis bunganya lebih dari 40%. Kira-kira seperti itu. Ada JI, indeksnya, kalau kita lihat indeks saham syariah, ada ISSI, indeks saham syariah Indonesia yang jumlahnya 427, ada juga indeks yang namanya JI, isinya 30 saham syariah liquid dan juga syariah. Nah, ini ada JI 70, dan tadi sudah diperkenalkan juga indeks BUMN MES 17, ya. Salah satunya kalau teman-teman mau hijrah berinvestasi di syariah, itu harus buka rekening, salah satunya lewat Bank Mandiri Sekuritas, yang menggunakan sistem SOTS, Syariah Online Trading System. Nah, itu nggak bisa margin trading. Margin trading adalah kita minjem uang untuk transaksi kita. Misalkan beli
totalnya 1 juta ya. Misalkan total belinya misalkan 1,5 juta lah, uang kita misalkan 1 juta ya, yang 500.000 minjem ke sekuritas, nah itu nggak bisa, itu sebutnya margin trading. Short selling kita beli yang kita jual yang kita nggak punya. Kita jual Mayora, kita padahal nggak punya saham Mayora. Kita punya saham Unilever cuma 10 lot, jual 11 lot, nah, itu nggak bisa. Ya. Cash basis transaction artinya yang punya uangnya berapa itu yang bisa kita transaksikan. Hanya berisi saham syariah, portofolio terpisah insya Allah. Kalau ada saham syariah yang tidak syariah lagi misalkan, itu akan terpisah dengan dikasih waktu investor syariah 10 hari untuk menjual. Kalau enggak akan di-force jual. Ini ada 8 langkah investasi, nanti akan saya bagikan saja materinya ya dalam bentuk PDF, nanti tinggal dibaca-baca aja. Resiko dari investasi yang pertama paling parah itu bangkrut. Kita bisa mensiasati perusahaan yang nggak bangkrut gimana? Selama iklannya masih ada, produksinya masih jelas, perusahaannya sudah jelas ada di mana, produknya kita pakai setiap hari gitu kan. Gampang ditemuin produk-produknya misalkan. Atau kita sering baca annual report, di situ ada prospektus jelas, laporan keuangannya jelas, untungnya berapa, ruginya berapa, cash flow-nya berapa gitu kan. Artinya adalah kita bisa menganalisa nih resiko, meminimalkan resiko bangkrut. Yang kedua capital loss, kebalikan dari capital gain, misalkan beli Mayora, beli misalkan Sido muncul 800 perak per lembar, jualnya 500. Nah, itu capital loss, kira-kira seperti itu. Terus kebalikan dari capital gain. Suspend the delisting ya. Suspend delisting ibaratnya kartu merah, kartu kuning. Kalau perusahaan ini misalkan bermasalah, misalkan adanya ikhtikar, misalkan itu menaikkan, kalau tadi sempat nyinggung yang namanya saham gorengan atau ikhtikar, biasanya kita nyebutnya ada di Fatwa DSN nomor 80 tahun 2011, nanti dibuka aja. Ini ada salah satunya, misalkan ada tarlis, takrir, ikhtikar, riba, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya yang memang kasusnya misalkan Jiwasraya atau saham gorengan, nah itu bisa disuspend sahamnya, ya, bisa disuspend. Analisa perusahaan itu bagus atau enggak, bisa lewat technical analysis, fundamental analysis, bisa kita lihat baca annual report-nya dan lain sebagainya. Banyak pelajaran yang ada di pasar modal pastinya. Beda sama forex, bursa itu ya, dan udah nggak ribet karena memang transaksi saham bisa lewat smartphone ya, menggunakan sistem SOTS yang dipunya sama Mandiri Sekuritas, tinggal klik-klik aja buy and sell ya, nggak ribet, nggak mahal karena pembukaan rekening bisa 100.000 minimal ya. Jadi ada nggak harga saham yang harganya di bawah 1.000? Ada. Bahkan harga saham yang ada harganya 50 perak per lembar itu ada. Jadi 5.000, uang 5.000 itu udah bisa beli perusahaan. Ya. Ada nggak yang saham di bawah 1.000 itu bagus? Ada. Salah satunya mungkin Sido muncul. Kalau masuk angin, minum tolak angin. Perusahaannya namanya Sido muncul. Harganya sekitar 800 perak. Ya. Kalau dikalikan 100 sama dengan 80.000, nggak sampai 100.000. Kita udah punya perusahaan yang sebaik Sido muncul. Nggak menyita waktu lagi, insya Allah halal. Ini kita dapat penghargaan The Best Islamic Capital Market ya, tadi sudah dijelaskan. Ini ada orang yang memang menikah dengan mahar saham ya. Ini ada orang dapat warisan dengan saham pastinya. Ini contoh dulu orang catat-catat biasanya manual tahun 70-an bursa efek seperti ini ya. Tumpukan kertas di mana-mana, manajemen resikonya masih nggak ada. Kalau kertasnya kebakar, kantornya kebakar, habis semua pemilikan. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang udah mobile ya, udah modern. Jadi transaksi saham bisa lewat handphone, smartphone, PC maupun laptop, yang penting ada koneksi internet. Kira-kira seperti itu mungkin materi saya ngebut sedikit, mohon maaf ya kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung, saya akan coba menjawab ya, insya Allah bisa memberikan insight baru bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya selanjutnya untuk Pak atau Cak Mas Hudi, silakan. Untuk moderator silakan mengambil alih, Pak.
Halo? Oke. Ya, terdengar Pak. Terima kasih sudah tadi materinya padat, singkat, dan sangat jelas sekali penjelasannya ya. Sekarang lanjut saja kepada Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Oke, terima kasih Pak Mas Hudi. Ini kita sampai pukul berapa ya waktu saya? Sampai pukul 14.40. Oke, terima kasih. Saya lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada MES, kepada semua yang sudah berpartisipasi untuk acara ini. Saya langsung aja. Jadi saya dari Menteri Sekuritas. Sesi saya ingin memperkenalkan terkait analisa yang perlu kita pahami dalam bertransaksi saham. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kegiatannya dalam berinvestasi itu ada dalam pasar modal itu ada yang namanya investasi, ada yang namanya trading. Nah, kalau kita ingin berinvestasi, artinya kita ingin menaruh dana di perusahaan yang bagus dalam jangka panjang. Nah, ketika kita ingin menaruh dana di perusahaan yang bagus, kita harus mengenal bagaimana sih perusahaan itu disebut bagus atau enggak, atau sehat atau enggak. Nah, analisa yang digunakan itu adalah analisa fundamental. Analisa fundamental di sini ada suatu quote dari Peter Slims yang mengatakan bahwa know what you own and know why you own it. Jadi intinya adalah dalam analisa fundamental kita harus tahu apa yang kita miliki dan kenapa kita memiliki itu. Itulah fungsinya dalam analisa fundamental. Nah, dalam analisa fundamental ada banyak sekali faktor yang perlu kita bedah. Ya, sebenarnya ada kinerja perusahaan, ada analisa industri, analisa ekonomi, dan apapun yang berhubungan dengan perusahaan itu. Jadi intinya analisa fundamental itu untuk melihat ini perusahaannya sehat atau enggak sih, ini perusahaannya bagus atau enggak sih untuk kita berinvestasi. Nah, jadi untuk pengenalan dalam analisa fundamental, teman-teman, jadi harga yang ada di pasar, misalkan nih harga di pasar itu naik-naik terus nih. Harga yang ada di pasar, misalkan naik terus, itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Bisa jadi harga di pasar itu naik terus, tetapi kondisi suatu perusahaan kurang bagus. Atau bisa jadi ini perusahaannya bagus, tetapi harga di pasarnya turun. Jadi tidak mencerminkan harga di pasar itu tidak mencerminkan kondisi dari perusahaan itu. Itu pengenalan dalam analisa fundamental. Nah, kemudian ada harga asli nih. Harga asli si perusahaan itu kita bisa melihat nilai wajarnya itu dari performa perusahaan. Nanti harga asli inilah yang akan kita jelaskan dalam analisa fundamental. Nah, dalam analisa fundamental juga kita memperhatikan isu-isu terkait dengan bisnis, bagaimana juga kebijakan-kebijakan yang terjadi di suatu negara terhadap performa perusahaan. Jadi apapun yang terjadi di suatu negara, bagaimana sih dampaknya ke perusahaan itu dalam analisa fundamental. Namun kalau lebih detailnya lagi, analisa fundamental itu adalah untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan. Nah, untuk yang pemula nih, Bapak Ibu, ada cara yang sangat mudah untuk mengetahui suatu perusahaan itu sehat atau enggak, yaitu dengan mengenali rasio keuangan. Nah, kita menggunakan rasio keuangan untuk mengenali suatu perusahaan itu sehat atau enggak. Ada 6 rasio keuangan yang paling populer, yang paling banyak digunakan oleh si investor, apalagi yang pemula, untuk mengetahui perusahaan itu sehat atau enggak. Nah, yang pertama itu ada ROE nih. Kita bahas dulu. ROE, saya yakin kalau ROE ini pasti banyak yang sudah familiar dengan ROE, Return on Asset. Jadi istilahnya kalau misalkan ROE itu kita mampu dari suatu usaha, kita mampu menghasilkan keuntungan berapa persen dari misalkan kita punya modal berapa persen, kemudian dari modal itu kita mampu menghasilkan keuntungan berapa persen. Jadi berapa keuntungan yang mampu dihasilkan oleh modal yang dimiliki, itu adalah ROE. Nah, jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu menemukan ROE 15-20% aja, itu sudah cukup dikatakan baik. Tetapi kalau semakin besar ROE-nya, maka semakin bagus. Kalau ketemu 15 aja, itu standarnya udah bagus. Nah, dari mana sih kita tahu rasio-rasio ini di perusahaan? Nah, kalau di Mandiri Sekuritas, Bapak Ibu, kalau sudah menjadi nasabah Mandiri Sekuritas, nanti kita akan selalu share setiap minggunya berapa
rasio keuangan, bagaimana analisa fundamentalnya setiap minggunya kita update ke nasabah Mandiri Sekuritas. Nah, jadi perlu kita ketahui nih, ini adalah rasio profitabilitas. Ini adalah untuk melihat suatu perusahaan itu menguntungkan atau enggak. Jadi kalau ROE-nya 15-20%, oh berarti perusahaannya udah menguntungkan dari segi ROE-nya ya. Nah, itu standarnya Bapak Ibu. Saya lanjut ke DER. Nah, selain kita melihat dari rasio keuntungan, kita melihat perusahaan itu sehat atau enggak tentunya juga dari utang. Jangan sampai kita menaruh dana, uang yang banyak nih, di perusahaan yang banyak hutangnya. Jadi pastikan perusahaan yang sehat itu untungnya besar, hutangnya kecil. Dari mana kita tahu hutangnya kecil? Kita menggunakan rasio DER, debt to equity ratio. Jadi kita membandingkan modal yang ada di perusahaan ini berapa, hutangnya berapa. Lebih besar modal atau lebih besar hutang? Jangan sampai lebih besar hutang daripada modal. Nah, jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu menemukan DER itu lebih kecil dari 1, artinya hutangnya lebih sedikit dari modal. Berarti kita bisa berinvestasi di perusahaan itu, artinya perusahaannya bagus. Nah, kalau misalkan DER-nya lebih besar daripada 1, berarti hutangnya itu lebih besar daripada modal. Berarti ya tidak baik kita berinvestasi di perusahaan yang banyak hutangnya. Namun Bapak Ibu, rasio DER ini tidak berlaku di perusahaan perbankan ya. Kenapa? Karena perusahaan perbankan itu menempatkan dana pihak ketiga sebagai utang. Makanya hutangnya bisa besar. Maka kalau misalkan ketemu perbankan syariah nih, DER-nya besar itu wajar. Jadi DER ini tidak berlaku untuk perusahaan perbankan. Untuk sektor yang lain bisa. Jadi semakin kecil DER maka semakin baik. Jadi intinya adalah kalau ketemu DER yang lebih kecil daripada 1, maka hutangnya sedikit. Itu kita lanjut ke rasio selanjutnya, ada rasio EPS. Nah, kalau ROE tadi kan rasio profitabilitas juga, rasio untuk melihat keuntungan perusahaan. EPS juga, EPS adalah rasio untuk melihat keuntungan perusahaan. Nah, bedanya EPS ini adalah dengan melihat laba bersihnya dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Jadi EPS. Jadi kita melihat laba bersih per lembar saham, itu adalah EPS-nya. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu menemukan semakin besar EPS dari tahun ke tahun, berarti perusahaan itu semakin bagus. Kita kan mau berinvestasi di perusahaan yang keuntungannya bertumbuh. Kalau ketemu perusahaan yang DER-nya kecil, ROE-nya minimal dari 15%, kemudian EPS-nya bertumbuh dari tahun ke tahun, EPS dia laba bersih per lembar saham dia meningkat dari tahun ke tahun. Berarti keuntungannya bertumbuh. Artinya perusahaan itu sehat. Artinya perusahaan itu bagus untuk kita berinvestasi untuk jangka panjang karena dia berprospek ya secara keuangannya. Jadi EPS itu adalah laba per lembar saham. Laba per lembar saham semakin besar dari waktu ke waktu, maka semakin bagus. Itu EPS, rasio profitabilitas. Saya lanjut ke rasio NPM. Nah, jadi tadi rasio profitabilitas, rasio keuntungan itu ada NPM, sudah disebutkan, kemudian ada EPS, selanjutnya ada NPM. NPM ini adalah net profit margin. Net profit margin artinya NPM itu adalah profit dari setiap barang yang diproduksi. Makanya rumusnya itu adalah laba bersih dibanding penjualan. Sederhananya keuntungan di setiap barang yang diproduksi itu NPM. Nah, standar untuk menilai NPM itu sehat atau enggak, itu kita menggunakan standar NPM 2 kali inflasi. Misalkan inflasi tahun ini ya, misalkan 3%. Maka 2 kali inflasi kan 6%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan NPM si perusahaan itu 6% ataupun di atas 6%, mungkin ada yang 8%, 10%, dan lain sebagainya, maka perusahaannya profitable. Maka dia mampu menghasilkan keuntungan yang besar dari setiap barang yang diproduksi. Jadi penting untuk melihat suatu perusahaan itu untung atau enggak. Nah, perusahaan itu untung atau enggak dilihat dari tadi ROE, kemudian dari EPS, dia meningkat atau enggak laba bersih per lembar saham, NPM, keuntungan di setiap barang yang diproduksi. Kemudian kita perhatikan DER-nya tadi, perusahaannya itu banyak utang atau enggak. Pastikan DER-nya itu lebih kecil dari 1. Artinya utangnya itu lebih kecil daripada modal. Nah, oke, kita lanjut. Rasio selanjutnya, setelah kita mengetahui ini perusahaannya untung atau enggak, kemudian hutangnya kecil atau besar, barulah kita melihat ini perusahaannya murah atau mahal. Nah, bagus sekali kalau kita menemukan perusahaan yang bagus nih, tapi harganya lagi murah. Nah, dari mana sih kita nilainya? Bapak Ibu kenali
rasio PBV nih. Rasio PBV juga nanti akan di-share oleh Mandiri Sekuritas kepada nasabah setiap minggunya ya. Dalam matriks di kita namanya. Jadi setiap minggu si nasabah mendapatkan analisa fundamental dari matriks setiap minggunya. Oke, PBV itu apa? PBV itu adalah kelipatan harga yang bertumbuh di pasar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya teori seperti ini ya, analoginya seperti ini. Jadi misalkan ada aqua gelas, ada minuman mineral ya gelas, aqua gelas lah sebutkan. Untuk modal di aqua gelas itu katakanlah 5.000. Kemudian ketika kita beli di warung, misalkan harganya menjadi 10.000 istilahnya. Nah, berarti harga di warung itu berapa kali lipat sih lebih mahal dibandingkan nilai aslinya? Berarti 10.000 dibanding 5.000 berarti 2. Nah, jadi kalau misalkan PBV aqua gelas tadi itu adalah 2, artinya harga si aqua gelas di pasar itu 2 kali lipat lebih besar daripada nilai aslinya. Nah, jadi kalau misalkan aqua gelas itu dijual di bandara. Nah, kalau di bandara harganya menjadi 20.000 misalkan. Nah, 20.000 itu berapa kali lipat sih lebih besar bertumbuh dari modal 5.000? 20.000 bagi 5.000 4 kan. Artinya harga aqua gelas di bandara 4 kali lipat lebih besar daripada modalnya, daripada modal si aqua gelas. Jadi PBV itu adalah kelipatan yang bertumbuh di pasar. Semakin besar PBV, maka semakin mahal ya harganya. Semakin kecil PBV, maka semakin kecil harga, murah harganya. Jadi bisa bandingkan nih, harga di warung itu perbandingannya 2 kali dari modal aslinya, sedangkan harga di bandara 4 kali lebih besar daripada nilai aslinya. Jadi teman-teman kalau misalkan menemukan nih, oh saham A misalkan, saham A PBV-nya 5 misalkan. Artinya harga di pasar 5 kali lipat lebih besar daripada nilai aslinya. Kemudian PBV-nya itu berubah lagi. PBV-nya menjadi 15. Artinya harga di pasar 15 kali lipat daripada nilai aslinya. Nah, jadi kan bisa dipahami ya arti PBV. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, PBV untuk saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip itu adalah saham-saham unggulan. Biasanya saham-saham unggulan itu memang PBV-nya besar. Kenapa bisa besar? Karena banyaknya orang yang membeli saham itu. Karena kualitasnya bagus. Sehingga PBV-nya bisa besar ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa ketika PBV-nya kecil, bukan berarti PBV-nya itu, bukan berarti perusahaan itu bagus. PBV yang kecil hanya menggambarkan dia sedang murah. Semakin kecil PBV, maka semakin murah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan NPM-nya 6%, oh untung. Kemudian PBV-nya laba per lembar saham meningkat, oh untung. Kemudian ROE-nya 15-20%, perusahaannya untung. DER-nya kecil, lebih kecil dari 1. Oke, sehat. Dia murah nggak? Lihat PBV-nya. Semakin kecil PBV, maka semakin murah. Gitu ya. Jadi PBV itu adalah mau melihat bagaimana kelipatan harga di pasar dibandingkan nilai aslinya. Lanjut ke ROE, ke PER Bapak Ibu. Rasio PER ini juga digunakan untuk melihat perusahaan itu sedang mahal atau sedang murah, sama juga seperti PBV. Namun kalau PBV itu kan dibandingkan harga saham di pasar dibandingkan dengan nilai buku ya. Nilai buku ini berarti dari modalnya. Sedangkan PER itu menggunakan laba per lembar saham. Jadi berapa sih kelipatan harga di pasar dibandingkan dengan laba per lembar saham? Semakin besar PER, maka semakin mahal. Semakin kecil PER, maka semakin murah. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan yang kualitasnya bagus, PBV-nya kecil, PER-nya kecil, berarti perusahaan itu murah. Bisa diinvestasikan. Nah, jadi Bapak Ibu ada suatu teknik khusus dalam menggunakan PBV dan PER. Jadi pastikan Bapak Ibu menganalisa di sektor yang sama. Jadi misalkan nih di sektor poultry nih, di sektor ayam-ayaman. Nah, di ayam-ayaman itu sahamnya apa aja, itu dibandingkan sektor yang sama. Jadi bandingkan PBV di sektor yang sama, kemudian bandingkan PER di sektor yang sama. Jangan bandingkan PBV dan PER antara perusahaan sektor ayam di perusahaan sektor perbankan. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan dengan sektor yang berbeda. Pastikan PBV dan PER itu dibandingkan pada sektor yang sama.
Oke, jadi itu adalah analisa fundamental yang sangat mudah untuk digunakan dan paling populer dan cukup familiar untuk investor. Jadi saya simpulkan untuk analisa fundamental ada 6. Yang pertama ada ROE untuk rasio keuntungan, ada PBV, kemudian ada NPM. Kemudian untuk melihat hutangnya besar atau enggak, lihat DER-nya. Kalau kecil dari 1 berarti murah, berarti utangnya kecil. Kemudian untuk melihat perusahaan itu mahal atau murah, lihat PBV atau PER-nya. Semakin kecil PBV atau PER, maka semakin murah. Tapi bukan berarti bagus ya, hanya murah. Dan bandingkan, gunakan PBV dan PER pada sektor yang sama. Itu adalah analisa fundamental. Untuk melihat suatu perusahaan itu secara atau enggak untuk kita investasikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke technical analysis ya. Nah, berbeda dengan analisa fundamental nih Bapak Ibu. Kalau analisa fundamental itu digunakan untuk melihat kesehatan perusahaannya. Kayak enggak untuk kita investasikan. Kita lihat rasio keuangannya. Kalau teknikal itu untuk melihat bagaimana pergerakan harganya. Jadi technical analysis kita melihat naik turunnya harga. Itu teknikal. Apa sih perbedaan fundamental dan teknikal? Jadi yang tadi seperti disebutkan bahwa fundamental itu harga saham di pasar tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kemudian kita juga menggunakan makroekonomi, misalkan pengaruh pajak terhadap perusahaan ini. Mikroekonomi, kemudian kinerja saham, ekspektasi industri ya. Maksudnya, oh sekarang lagi digital nih, lagi populer banget yang digital, bagaimana sih ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan ini. Itu fundamental dan untuk investasi jangka panjang. Berbeda dengan teknikal nih Bapak Ibu. Jadi kalau fundamental untuk kita investasi, sedangkan teknikal kita gunakan untuk kita trading, untuk kita jual beli jangka pendek. Nah, trading itu diperbolehkan ya dalam syariah Bapak Ibu, itu diperbolehkan karena termasuk dibolehkan dalam Fatwa MUI ya, nomor 80 tahun 2011, trading termasuk PL musawamah, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, analisa yang digunakan ketika kita trading adalah analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu untuk melihat naik turunnya harga. Jadi dalam analisa teknikal asumsinya adalah semua peristiwa itu tercermin dalam harga pasar. Oh, ini pasarnya lagi optimis, harganya naik. Oh, ini orang-orang lagi senang sama yang digital-digital. Karena lagi senang yang digital-digital, banyaknya orang beli, demand naik, harganya naik. Gitu juga, oh orang lagi pesimis sama pasar ini. Sama saham ini lagi pesimis, harganya turun. Jadi dalam analisa teknikal itu berpedoman bahwa apapun story-nya, itu semua tergambar dari harga. Apapun yang terjadi, berita kah atau apapun itu semua tergambar dalam harga di pasar. Jadi itu adalah analisa teknikal. Makanya kadang kita nggak perlu lagi pelajari fundamental kadang kalau untuk trading. Kemudian dalam analisa teknikal kita belajar juga grafik. Kemudian ada tren. Tren ini adalah kecenderungan harga ataukah naik ataukah turun. Kemudian harga di masa lalu. Oke, lanjut aja ke praktiknya langsung. Nah, di sini asumsi dalam analisa teknikal nih Bapak Ibu. Jadi market action discount everything. Jadi para analis teknikal percaya bahwa apapun yang terjadi itu mempengaruhi demand dan supply si saham. Harga suatu saham naik atau turun itu pasti dipengaruhi oleh sesuatu. Jadi apapun yang terjadi di pasar itu sudah menggambarkan semuanya. Makanya dalam analisa teknikal kadang kita nggak perlu tahu lagi story-nya apa, kita nggak perlu tahu lagi beritanya apa, karena semuanya tergambar di harga saham itu. Apakah si pasar ini lagi optimis, maka harganya naik, ataukah si pasar ini lagi pesimis, harganya bisa turun. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian asumsi selanjutnya adalah harga itu bergerak dalam suatu tren. Nah, tren ini maksudnya ada harga yang trennya naik terus, ada juga harganya yang turun terus, ada juga harganya yang bergerak dalam rentang itu saja. Nanti kita coba lihat praktiknya seperti apa ya. Kemudian history repeat itself, maksudnya pola suatu saham itu bisa berulang Bapak. Jadi ketika kita menemukan suatu pola tertentu, biasanya dengan pola ini harganya naik. Nah, karena biasanya dengan pola tertentu harganya bisa naik, orang melakukan aksi pembelian. Oke, langsung prakteknya Bapak Ibu ke konsep dasar dalam tren. Nah, Bapak Ibu dalam analisa teknikal perlu mengetahui bullish uptrend, bearish downtrend, dan juga sideways. Bullish
itu berasal dari kata banteng, bull. Kenapa bull? Karena banteng itu kalau pengen berantem ya, dia menyeruduk dari bawah ke atas gitu. Makanya kalau marketnya lagi naik, istilahnya bullish. Uptrend kecenderungan naik. Nah, seperti gambar ini Bapak Ibu yang sebelah kanan, di sini seperti tangga ya Bapak Ibu. Seperti tangga, ini harga saham dalam fase uptrend, dalam kondisi naik. Sangat bagus kalau kita trading ketika saham yang sedang uptrend. Kenapa? Harganya naik banyak, turun sedikit, mantul naik lagi. Turun sedikit, mantul naik lagi. Itu saham yang sedang kecenderungan naik. Ketika Bapak Ibu pengen trading nih, trading suatu saham, kalau ketemu yang fasenya sedang uptrend, itu langsung bisa trading. Karena itu bagus untuk kita trading. Beda sama yang bearish ya. Kalau bearish ini kebalikan dari bullish. Nah, bearish berasal dari kata beruang. Beruang itu kan kalau berantem dia mencakar dari atas ke bawah. Makanya harga saham yang turun itu bilang lagi bearish. Downtrend itu kecenderungan turun. Ketika kita pengen trading nih, Bapak Ibu, maka sebaiknya, apalagi pemula, hindari saham-saham yang sedang downtrend. Kenapa? Karena turunnya banyak, naik sedikit, kemudian turun lebih banyak lagi. Dan kita nggak tahu penurunannya itu akan sedalam apa. Jadi ketika ingin trading, sebaiknya, apalagi pemula, itu hindari dulu saham yang harganya sedang downtrend seperti ini. Kelihatan ya, jadi ketika harga yang tertinggi itu lebih rendah daripada harga tertinggi sebelumnya. Nah, selain fase uptrend, selain fase bullish, ada juga yang namanya fase sideways. Fase sideways seperti gambar di bawah ini, ya, di sini ada sejajar. Fase sideways itu adalah fase yang harganya bergerak dalam rentang itu aja. Misalkan di sini low-nya itu 500, high-nya 1000 nih. Nah, jadi harganya itu hanya bergerak gitu-itu saja, tidak naik, tidak turun. Ketika sudah mencapai 1000 turun lagi ke 500, sudah mencapai 500 naik lagi ke 1000. Itu sideways. Nah, itu adalah konsep dasar tren, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita ingin trading, penting untuk mengetahui ini. Beda sama investasi ya. Kalau investasi harganya semakin turun harganya, perusahaannya bagus, tunggu aja momen dia kembali naik, baru kita tanamkan dana kita di situ untuk kita investasikan. Tapi kalau kita trading, beda konsepnya. Kalau kita trading, cari saham-saham yang harganya sedang uptrend, yang sedang bullish. Nah, dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa harga saham itu ada sifatnya. Harga saham sifatnya itu persis seperti bola basket. Jadi bayangkan aja nih, bola basket kalau kita lempar ke atap, dia mantul ke bawah. Ketika bola basket itu dilemparkan ke lantai, dia mantul ke atas. Istilahnya rebound. Rebound, reversal, itu mantul. Nah, jadi harga saham juga seperti itu, Bapak Ibu. Harga saham itu selalu bergerak dalam sebuah ruang. Kita perhatikan aja contoh yang sedang sideways ini. Anggap saja garis ini adalah arah bola basket nih. Jadi harga saham itu selalu bergerak dalam sebuah ruang. Garis low ini kita anggap sebagai lantainya. Atau kita istilahkan dengan istilah support. Support itu adalah titik terendah yang sering dia mantul. Atau sederhananya aja, anggap aja ini lantainya. Sedangkan high titik tertinggi yang sering dia mantul, sederhananya anggap aja ini adalah atapnya. Jadi harga saham selalu bergerak dalam sebuah ruang yang ada lantai, yang ada atapnya, Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu membeli saham ketika harganya menyentuh lantai, ketika harganya menyentuh level terendah. Nah, harga saham ketika dia menyentuh support, menyentuh lantai, menyentuh harga terendah, dia bisa mantul naik. Sehingga kalau kita membeli di harga terendahnya ini, di harga support, di harga yang biasanya dia rebound, di harga yang biasa dia mantul, dia bisa kembali naik. Akibatnya kita bisa mendapatkan profit. Nah, berbanding terbalik nih, kalau harga saham menyentuh harga tertinggi. Biasanya ketika harga saham menyentuh harga tertinggi yang sering dia mantul, bola basket ketika menyentuh atap, harganya bisa kembali turun. Nah, jadi baiknya ketika harga sudah mencapai level tertinggi ini,
Ketika bola basket sudah menyentuh atapnya, disinilah saatnya kita jual, Bapak Ibu. Jadi sederhananya aja, pastikan ketika ingin trading, Bapak Ibu membeli di harga terendah, dan kalau ingin menjual, tunggu aja ketika harganya sudah menyentuh harga tertinggi. Gitu Bapak Ibu. Jangan kebalik, ini harganya lagi naik nih. Harganya sedang tinggi. Tinggi sama seperti level tertinggi yang sebelumnya. Oh, lagi mahal. Itu jangan beli dulu Bapak Ibu. Kita kan pengen dapat yang murah ya. Nah, yang murah pastikan membeli di harga terendahnya. Jadi, konsep dasar tren saya simpulkan itu ada uptrend. Uptrend naik banyak, turun sedikit, kemudian mantul, naik lebih tinggi lagi, bagus untuk kita trading. Ada juga downtrend. Downtrend sebaiknya untuk pemula dihindari karena turun banyak, naik sedikit, kemudian turun lebih dalam lagi. Kemudian ada fase sideways. Fase sideways, fase yang bergerak dalam berentang itu saja. Bisa juga untuk ditradingkan. Gitu, Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, di sini dikatakan trend is your friend. Nah, maksudnya trend is your friend adalah jadi harga saham itu selalu bergerak dalam sebuah tren ini. Apakah dia naik ataukah turun. Jadi kita, apalagi yang pemula, jangan sampai melawan tren. Misalkan nih, trennya lagi turun-turun, kita pengen melawan tren, suatu saat bakal naik kok. Itu artinya melawan tren. Jadi itu tidak bagus dalam masa teknikal. Sebaiknya kita berteman dengan tren, dengan kecenderungan harga itu. Makanya di sini dikatakan trend is your friend. Jangan sampai melawan arah, jangan sampai melawan tren. Nanti bisa resikonya lebih besar ya, resiko untuk loss-nya jauh lebih besar. Nah, support dan resisten itu adalah hal dasar dalam masa teknikal Bapak Ibu yang sudah disebutkan tadi. Level support dan resisten, di mana support itu adalah level terendah yang sering dia mantul, anggap aja itu adalah lantainya. Resisten itu adalah harga tertinggi yang sering dia mantul ke bawah, anggap itu adalah atapnya. Jadi harga suatu saham selalu bergerak dalam sebuah ruang. Harga suatu saham selalu bergerak dalam support atau resisten. Apakah dia uptrend Bapak Ibu? Kita contohkan ya. Di sini, saham yang sedang uptrend, supportnya itu di bawah ini. Harga terendah yang sering dia mantul ini adalah level support. Baiknya kita membeli di harga-harga sedang support. Nah, ketika harganya sudah mencapai resisten, itu sebaiknya kita jual. Nah, kalau bearish juga seperti itu. Bearish atau downtrend seperti ini contohnya. Seperti saya sebutkan ya Bapak Ibu, uptrend bagus untuk trading, sedangkan downtrend sebaiknya dihindari dulu. Nah, ini uptrend channel, downtrend channel. Ini gambarnya. Jadi harga saham selalu bergerak dalam sebuah ruang ya Bapak Ibu. Garis di bawah ini adalah lantainya, garis di atas ini adalah atapnya. Yang di bawah ini adalah supportnya, di atas ini adalah resistennya. Begitu juga ini Bapak Ibu. Harga saham bergerak dalam sebuah ruang, cuma ruangannya lagi turun. Dihindari dulu. Jadi penting sekali untuk kita ketahui arah harga itu, Bapak Ibu ya. Kemudian langsung aja saya simpulkan, Bapak Ibu, analisa teknikal itu adalah untuk melihat pergerakan harga pasar dan untuk melihat kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Saya simpulkan, sebaiknya Bapak Ibu membeli ketika harganya sedang murah, di harga terendah, di level support istilahnya. Dan menjual ketika harganya sudah tinggi, sudah mencapai atap di level resisten, Bapak Ibu. Itu aja hal dasar yang perlu dipahami dalam masa teknikal untuk kita trading. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah aplikasi Mo Syariah. Kita akan jelaskan terkait dengan sistem SOTS yang ada di Mandiri Sekuritas nih, Bapak Ibu. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa apa aja sih fitur yang ada di SOTS itu. Jadi, di Mandiri Sekuritas, Bapak Ibu, semua yang ada dalam prinsip syariah itu sudah dimasukkan dalam sistem digital, Bapak Ibu. Jadi, apa aja sih yang syariahnya dalam SOTS ini? Yang pertama Bapak Ibu, saham yang bisa kita transaksikan itu hanyalah saham syariah yang ada dalam daftar efek syariah. Jadi ketika Bapak Ibu bertransaksi nih, misalkan saham Sampurna nih, atau saham BBCA, saham Bank BCA ya, itu otomatis akan di-reject oleh sistem ketika Bapak Ibu membuka akun syariah. Nah, jadi nanti ada
notifikasi nih. Kita tampilkan nanti contohnya seperti apa notifikasi. Jadi fitur mau syariah, kita hanya bisa bertransaksi saham syariah. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Jadi hanya yang syariah aja yang bisa dioperasikan gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah tidak ada short selling. Short selling itu Bapak Ibu bukan jual beli jangka pendek. Jadi short selling itu adalah seperti dijelaskan tadi, jual beli kita menjual yang belum kita miliki. Dalam fikih istilahnya BL Makdum. BL Makdum itu dilarang. Kenapa? Kita kan hanya boleh melakukan transaksi kalau kita memiliki kepemilikan penuh atas suatu barang. Kalau kita nggak punya nih barangnya, berarti kita nggak boleh dong ngapa-ngapain di saham itu. Nah, dalam saham biasa itu diperkenankan, tapi kalau dalam syariah nggak boleh, karena kita nggak punya kepemilikan dalam saham ini. Nggak boleh dijual nih sahamnya nih, kalau kita belum punya. Nah, jadi ketika kita menjual saham yang kita tidak miliki, itu termasuk dalam short selling, termasuk akadnya BL Makdum, dan itu dilarang, otomatis nanti akan di-reject oleh sistem. Itu dalam prinsip syariahnya. Pak Devi tinggal 1 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk pembelian saham syariah itu digunakan secara tunai, cash basis. Kita punya dananya berapa, ya segitu kita bertransaksi. Kita nggak bisa menggunakan dana hutang yang disediakan oleh sekuritas karena ada bunganya. Kemudian rekening investasinya adalah rekening bebas bunga. Hanya itu Bapak Ibu, perbedaan antara SOTS sama yang reguler ya. Hanya itu. Jadi semuanya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kita nih yang misalkan concern banget sama syariah, pengen menerapkan prinsip syariah di pasar modal, sedangkan di pasar modal itu banyak sekali stigma-stigma negatif, tenang aja semuanya sudah difilter. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan pengen bertransaksi di Mandiri Sekuritas, kita ada 3 platform nih. Jadi bisa menggunakan mouse mobile, di HP, di smartphone, bisa juga menggunakan PC, bisa juga dengan website. Oke, berhubung waktu ya Bapak Ibu, jadi saya langsung tampilkan bagaimana sih notifikasi yang ditampilkan oleh Mandiri Sekuritas ketika kita bertransaksi. Yang pertama nih Bapak Ibu, ketika kita bertransaksi saham yang non-syariah. Nah, kita input misalkan Bank BCA, nanti akan di-reject. Nanti notifikasi yang akan keluar seperti ini. Order fail, saham yang ditransaksikan bukan saham syariah. Kemudian keluar alasannya. Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini adalah kaidah yang digunakan dalam kitab ekonomi ya Bapak Ibu. Nah, ini notifikasi yang keluar ketika kita transaksi yang bukan saham syariah. Jadi aman Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ketika kita melakukan transaksi menggunakan dana utang yang disediakan oleh Mandiri Sekuritas misalkan. Nah, kita punyanya 10 juta nih. Kemudian kita membeli suatu saham misalkan BRI Syariah atau BSI nih. Kita membeli 20 juta. Itu kan melebihi dari cash yang kita punya. Nanti biasanya di akun reguler itu termakan ke dana utang yang disediakan oleh sekuritas. Tetapi kalau akunnya syariah nanti akan di-reject. Kalau di-reject nanti notifikasinya order fail, transaksi Anda ditolak karena terindikasi riba. Alasannya Al-Baqarah surah kedua ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gini diceramah kita oleh sistem ya, Masya Allah. Jadi semuanya sudah sistem digital. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita melakukan transaksi short selling, kita jual yang kita tidak miliki. Nah, itu juga ditolak karena ada hadis Rasul yang mengatakan, janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Yaitu hadis riwayat Al-Khamsah dari Hukaim bin Hizam. Jadi, itu aja Bapak Ibu perbedaan antara transaksi syariah sama transaksi reguler. Selebihnya semua mekanismenya sama Bapak Ibu. Apa yang terjadi di pasar pada umumnya sama juga di syariah. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang kita concern banget sama syariah, kita tidak perlu khawatir lagi. Semuanya sudah sesuai dengan syariah. Gitu aja mungkin dari saya Pak Mas Budi. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Mas Aldi dan Mbak Dewi.
Ini pertanyaannya sangat banyak sekali ya, tapi kami memilih beberapa pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ini untuk Mas Aldi ada 3 penanya. Yang pertama dari Mas Indra. Apakah ada lembaga penjamin atas uang kita yang berada di RDN saham? Bagaimana nasib uang kita yang sudah ada di suatu emiten, akan tetapi emiten ini disuspend oleh Bursa Efek Indonesia? Pertanyaan yang kedua dari Asisha Karimasari. Apakah identifikasi suatu saham syariah atau tidak membutuhkan waktu yang lama, khususnya untuk bursa yang akan melantai di bursa, khususnya untuk saham yang akan melantai di bursa, karena pengalaman di saham buka kemarin baru dapat diketahui kesyariannya saat periode polling. Apakah kemungkinan diketahui di masa-masa periode book building, dan apa yang mempengaruhi lama tidaknya identifikasi saham syariah? Yang ketiga, yaitu dari Mas Romdon. Di masa sekarang yang penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, banyak sekali perusahaan yang terdampak. Mungkin salah satunya perusahaan makanan nih, Unilever itu sekarang lagi downtrend. Banyak sekali di satu waktu ada perusahaan yang tiba-tiba kolaps dan ada perusahaan yang tiba-tiba naik drastis profitnya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah langkah dalam menginvestasikan dana kita, terutama investasi yang halal dan legal. Soalnya pasar juga penuh ketidakpastian. Itu pertanyaan untuk Mas Aldi. Enggak langsung dijawab dulu, nanti untuk Mbak Devi saya bacakan terpisah. Oke, terima kasih, Cak. Saya akan jawab dulu pertanyaan dari Mas Indra atau Pak Indra ya. Ada lembaga penjamin nggak atas uang kita yang berada di RDN? Ada, namanya SIPF. SIPF itu apa namanya, salah satu juga perusahaan atau apa ya, kayak penyelenggaraan ya, penyelenggaraan dana pemodal, dibentuk mengumpulkan sejumlah dana melindungi pemodal yang pastinya untuk pemodal yang memiliki rekening ya, atas hilangnya aset ya. Tapi aset di sini adalah kalau, nah ini balik lagi nih, kalau berhubungan dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Indra, bagaimana nasib uang kita yang sudah ada di suatu emiten, akan tetapi emiten ini disuspend. Nah, jadi gini, kalau suatu perusahaan atau emiten yang disuspend, ya, disuspend, artinya perusahaan tersebut apa namanya, sementara dia tidak bisa tercatatkan namanya di bursa. Jadi sementara ya. Jadi sewaktu-waktu dia bisa di-unsuspend ya. Setelah dia melaporkan perusahaan tersebut kenapa bisa disuspend, misalkan karena ada kegiatan yang memang dilarang ya secara mekanisme, makanya dia disuspend, lalu akan di-unsuspend di kemudian hari karena mereka sudah mempertanggungjawabkan atas apa dia disuspend, kira-kira seperti itu. Nah, nasib uang investor sebenarnya kalau sudah membeli saham tersebut yang sudah disuspend, lalu dia nggak bisa menjual kalau sahamnya itu disuspend, ya. Untuk sementara waktu, perlu dicatatkan untuk sementara waktu aja. Jadi itulah kenapa bursa apa namanya menginformasikan di website ya. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi investor ya, Bapak atau Ibu ya, teman-teman mahasiswa yang sudah menjadi investor, jangan sampai nggak belajar, jangan sampai nggak buka ya, jangan sampai nggak follow IDX Islamic ya, IDX website Bursa Indonesia, sering-sering buka website Bursa Indonesia karena di situ ada notasi khusus ya. Kita lihat notasi khusus itu maknanya banyak sekali. Apalagi kalau misalkan perusahaannya tersebut misalkan masuk ke UMA, namanya Unusual Market Activity. Jadi kebiasaan suatu saham yang memang di luar biasanya, misalkan saham tersebut volatilnya terlalu tinggi karena misalkan gorengan misalkan ya. Tadi misalkan ada kecenderungan gorengan lalu disuspend ya. Kalau sudah masuk UMA harus diwaspadai teman-teman ya, apalagi sudah disuspend. Jadi
Itulah salah satu perlindungan yang bursa terapkan tuh, lewat notasi khusus, info-info mengenai UMA, apalagi di suspend ya, jangan sampai di delisting gitu. Nah itu apa namanya? Jadi kalau misalkan sudah uang kita kalau di suspend, ya sementara kita nggak bisa narik. Kalau misalkan kita sudah beli saham yang sudah di suspend, sementara kita nggak bisa menjual saham kita tersebut setelah perusahaan tersebut unsuspend. Nanti informasinya biasanya akan bursa berikan di website ya, perusahaan yang sudah suspend maupun yang telah di unsuspend. Insya Allah menjawab ya. Jadi untuk Pak Indra, untuk Mas Indra, memang lembaga penjaminnya ada ya, SIPF tadi ya. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya sih sampai saat ini belum pernah ada misalkan perusahaannya bangkrut. Tapi kalau perusahaannya bangkrut memang risiko terbesar dari investor yaitu, jadi logikanya gini, kalau perusahaan bangkrut, perusahaan itu kan mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya dulu ya. Melunasi utangnya dulu misalkan ke bank dan lain sebagainya. Nah, berikutnya dia wajib untuk misalkan mengembalikan kepemilikan ke saham-saham portofel biasanya ya. Pemilik-pemilik yang memang dari dulu sudah memiliki perusahaan tersebut, yang memang bagian dari perusahaan tersebut misalkan. Nah, baru saham-saham yang masuk kategori go public ya, saham-saham yang dimiliki oleh publik. Tapi itu bukan merupakan kewajiban biasanya kalau misalkan perusahaan itu bangkrut biasanya ya. Jadi kewajiban utama tadi melunasi utang di bank. Berikutnya kalau misalkan masih ada kemampuan dalam melunasi kepemilikan saham-saham portofel, baru saham-saham yang memang dimiliki oleh publik ya. Itu yang mungkin bisa saya jawab pertanyaan dari Mas Indra ya. Jadi kalau nggak usah khawatir ya, kalau misalkan uangnya itu jadi kalau buka rekening saham itu atas nama Pak Indra sendiri ya, bukan atas nama sekuritasnya, bukan atas nama brokernya, atas nama Pak Indra sendiri. Pak Indra akan dapat kartu akses KSEI ya. Nanti tinggal dibuka aja website KSEI, apakah benar namanya siapa, paspor, ntar kodenya masukin dan lain sebagainya ya. Nanti itu aktivitas Pak Indra semuanya akan kelihatan di situ. Apakah Pak Indra misalkan pernah mau withdrawal, misalkan mencairkan dana uangnya keuntungan saham, nanti akan kelihatan semua di situ, aktivitas pencatatan, transaksi saham dan lain sebagainya atas nama Pak Indra itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan sekuritasnya misalkan Pak Indra di salah satu sekuritas A, sekuritasnya bangkrut misalkan, nggak usah khawatir karena itu atas nama Pak Indra sendiri gitu. Jadi uangnya kalau sekuritasnya bangkrut uangnya insya Allah aman ya. Beda lagi dengan yang tadi perusahaan bangkrut yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu pertanyaan dari Pak Indra yang insya Allah bisa saya jawab ya. Selanjutnya pertanyaan tadi dari siapa ya? Azizia ya? Azizia Karimasari. Oke. Identifikasi suatu saham merupakan saham syariah atau tidak membutuhkan waktu yang lama, khususnya untuk saham yang akan melantai di bursa. Oke, ini sebenarnya masuk ke IPO ya. Jadi gini. Jadi baru-baru ini bursa punya yang namanya IPO. Jadi kalau investor mau beli saham perdana ya, itu kan kalau dulu-dulu kan harus dapat informasinya kan agak susah ya. Kecuali memang sekuritasnya yang memang menaungi sebagai underwriter perusahaan yang baru akan terbit tersebut. Biasanya sekuritasnya menginformasikan ke nasabah-nasabahnya. Tapi kalau nasabah di luar sekuritas tersebut, itu biasanya nggak ada yang tahu. Nah, sekarang bursa punya yang namanya IPO. Nah, tapi berhubung ini masih baru ya, jadi IPO tadi tinggal dibuka aja websitenya IPO, perusahaan-perusahaan apa aja yang memang bisa dimiliki. Karena memang masih baru, jadi ada kode khusus yang masuk ke JATS. JATS itu kayak semacam sistem yang ada di Bursa Efek ya, yang memperlihatkan perusahaan tersebut, misalkan apakah perusahaannya masuk ke syariah misalkan atau tidak gitu kan. Jadi karena itu terus masih baru, jadi kita masih tektokan sampai saat ini dengan OJK dan juga underwriter ya, khususnya yang memang menaungi masalah IPO tersebut. Bisa nggak di awal kita bisa mengasihkan kode syariah pada perusahaan tersebut gitu. Nah ini masih kita godok ya, masih kita tektokan. Jadi untuk saham yang buka kemarin mungkin banyak investor syariah ya, saya nggak bisa memiliki nih ya pada saat periode masa-masa pooling atau book building, saya nggak bisa memiliki di awal nih gitu kan.
Karena memang pada saat perusahaan tersebut sudah masuk kategori syariah, kita dapat daftar efek syariahnya dari OJK. Ya. Sementara OJK, seperti kita ketahui, itu kadang-kadang agak telat. Ya. Saya bukan yang menyalahkan OJK, tapi memang informasi yang memang OJK dapatkan dari underwriter, ya, itu memang untuk dipublikasikan di website OJK itu memang agak banyak, ada beberapa yang memang bisa dibilang agak telat gitu kan. Jadi pada saat perusahaan tersebut sudah sudah syariah dari beberapa hari yang lalu, tapi baru dipublish. Itu kadang-kadang kita juga sering menanyakan langsung ke OJK, apakah perusahaan misalkan buka sudah masuk kategori syariah, apakah perusahaan misalkan PT XYZ misalkan apakah masuk kategori syariah, apakah masuknya ke pasar sekunder atau akselerasi nih, gitu. Itu yang sering kita tanyakan, tektokan antara Bursa Efek dengan Otoritas Jasa Keuangan. Karena memang daftar efek syariah, ya baik yang insidental maupun yang memang di periode Mei dan November itu memang kita dapatnya dari OJK, dari Otoritas Jasa Keuangan, gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi mana saham syariah, mana saham enggak, yang enggak syariah sebenarnya itu bisa dilihat di website kita. Tinggal klik aja edx.co.id, www.edx.co.id, tinggal klik saham, ya, tinggal klik tinggal klik saham, tinggal klik data pasar, tinggal klik indeks saham, masukin aja ke ISSI, indeks saham syariah Indonesia. Kalau mau ngelihat keseluruhan saham syariah, gitu kan, yang isinya ada 427 tadi. Kalau mau lihat misalkan saya mau lihat kategori BUMN dan syariah, tinggal klik aja IDX MES BUMN gitu. IDX MES BUMN 17, di sini klik cari gitu. Kalau kita mau lihat sahamnya liquid dan syariah, tinggal klik aja JI tadi. Nanti akan nanti akan dapat informasi dalam bentuk, tinggal klik unduh aja, nanti dalam bentuk PDF maupun Excel. Nah, itu yang memang informasi yang Bursa Efek bisa share ke investor, ya, khususnya investor syariah. Silakan aja dipraktekkan, ya, untuk Mbak Azizia. Insya Allah bisa terjawab, ya. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau sudah punya sistem SOTS lewat Mandiri Sekuritas, jadi nggak usah salah beli. Wah, saya ada kemungkinan salah beli nggak saham yang tidak syariah, ya. Nggak usah khawatir karena kalau sudah punya sudah menjadi investor syariah, punya RDN syariah, pastinya ada SOTS, nggak usah khawatir salah beli saham yang bukan syariah. Jadi cuman ada saham-saham yang syariah aja. Tadi sudah dikasih tahu sama Mbak sama Mbak Dewi, kalau salah beli nanti akan ada dalil-dalilnya, gitu kan. Kayak tadi misalkan ada bayi almadum dan lain sebagainya, gitu. Dari sunnah, dari hadis maupun dari Quran, ya. Kalau misalkan mengandung riba, misalkan coba aja klik, saya mau beli BBCA, misalkan Bank BCA, udah jelas-jelas tuh di luar syariah tuh, nanti akan keluar tuh, ya, surat korat sekian gitu dan lain sebagainya. Nah itu jadi nggak usah khawatir untuk investor syariah, nggak usah khawatir salah beli kalau sudah menggunakan SOTS atau sistem online trading syariah online trading system. Untuk pertanyaan berikutnya tadi dari siapa, Cak, tadi ya? Romdon. Oh, Pak Romdon. Oke, Pak Romdon tadi menyinggung masalah Unilever, ya? Unilever kenapa turun terus ya, Pak? Di masa sekarang pandemi perusahaan tidak pasti. Oke. Jadi untuk jadi ibaratnya gini. Jadi Pak Romdon sebenarnya berkaca dulu. Ya. Misalnya sebenarnya tips aja dari saya nih. Berkaca dulu apakah masuk Pak Romdon orang yang takut akan risiko, ya. Orang yang memang bisa dibilang berani akan risiko. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebutnya risk averse dan risk seeker, ya. Risk averse itu orang yang memang memperhitungkan tingkat risiko. Jadi ada yang bilang saham itu high risk high return, ya. Tapi tergantung, kita bisa mendiversifikasi yang high risk tersebut lewat misalkan gimana? Don't put your all egg in one basket. Jangan menaruh dana Anda di dalam satu saham aja. Bisa beli saham-saham yang lain. Misalkan di saham itu kan sektornya ada banyak. Ada sektor infrastruktur, sektor misalkan properti, ya. Tadi masuk ke misalkan sektor barang konsumsi misalkan.
Saya suka nih dengan sektor misalkan pertambangan gitu. Itu udah 4 tuh. Ya, satu sektor aja udah puluhan saham ya. Misalkan masing-masing sektor satu aja. Misalkan sektor pertambangan beli Antam misalkan. Sektor konsumsi misalkan beli Mayora misalkan, ini misalkan aja. Saya suka sektor infrastruktur Telkom misalkan, atau keuangan misalkan BRI Syariah. Itu saham-sahamnya semuanya liquid ya, syariah gitu kan. Dan juga salah satu yang bisa Pak Romdon lakukan kalau Pak Romdon misalkan investor yang risk averse. Orang yang misalkan melihat risiko itu sesuatu yang saya nggak bisa nih, saya udah jantung saya udah nggak kuat nih. Lihat misalkan saya beli pagi, tiba-tiba sore aja udah turun 5%, jantung saya udah susah nih, tidur nggak nyenyak, makan pun nggak enak gitu kan. Nah, masuknya ke risk averse tuh. Nah, salah satunya balik lagi ke investor, apakah saya masuknya ke risk averse, ataukah saya masuknya ke risk seeker. Kalau risk seeker, orang jual beli saham setiap hari berkali-kali pun nggak masalah. Orang yang memang berani akan risiko, makanya balik lagi. Jadi ibaratnya kalau Pak Romdon sebagai peselancar, ya peselancar kan suka tuh ngelihat ombak yang tinggi. Nah itu masuknya risk seeker tuh, ya. Jadi kalau yang sedang-sedang aja nggak usah jadi peselancar, berenang aja, ya atau cuci kaki lah di pesisir pantai gitu kan. Yang jelas-jelas aja beli saham yang jelas, jangka panjang gitu kan, yang liquid, yang masuk ke syariah JII, ya kan, yang jelas-jelas sering bagi dividen misalkan setiap tahunnya, udah nggak usah sering-sering ngelihat SOTS-nya di aplikasi gitu. Jadi ngelihat perusahaannya bagus secara fundamental, ya kan, jelas iklannya ada di TV, produknya bisa ditemuin di misalkan di dekat rumah, di warung-warung, jelas aja. Nah itu yang bisa Pak Romdon lakukan gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing investor. Itu mungkin saran dari saya. Oke, terima kasih Mas Aldi, tadi sudah jawab semuanya ya, dan sangat memuaskan. Sekarang pertanyaan untuk Mbak Dewi. Pertanyaan pertama, ini langsung dijawab saja ya. Pertanyaan dari Umi Khalifah, saya pemula dan ingin mencoba investasi. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal berikut. 1, untuk pembukaan rekening di Mandiri Sekuritas bagaimana caranya? Yang kedua, cara mengecek kapan dividen kita dikirim oleh emiten. Langsung dijawab Mbak Dewi. Masih mati. Masih di unmute ya. Maaf Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pengen buka rekening di Mandiri Sekuritas, langsung aja ke website kita di mos.co.id/syariah. Ya, ke website kita, nanti langsung daftar. Nah, yang diperlukan adalah KTP, NPWP, sama buku tabungan Bank Mandiri untuk secara online-nya. Nanti kita akan create RDN, rekening dana nasabah yang syariah Bapak Ibu. Nah, nanti register aja, input data selama 10 menit aja, nanti tunggu selama 3 hari, rekeningnya langsung jadi. Nanti rekeningnya langsung akan dikirimkan ke email Bapak Ibu, langsung top up dana, dan download aplikasinya. Nanti dikirim user ID ya Bapak Ibu, itu user ID syariah. Jadi ketika Bapak Ibu transaksi, otomatis prinsip-prinsip syariahnya itu sudah terjalankan di user ID itu. Jadi langsung ke website kita di mos.co.id/syariah. Kemudian yang untuk mengecek kapan dividen masuk Bapak Ibu, itu biasanya langsung masuk ke email. Misalkan Bapak Ibu membeli saham PTBA, misalkan Bukit Asam. Dia lagi bagi dividen nih. Nah, nanti akan dikasih tahu ke email Bapak Ibu bahwa dividennya sudah masuk. Nanti tinggal cek aja di emailnya Bapak Ibu. Jadi sekarang serba digital ya, langsung aja ke Mas website untuk registrasi. Kemudian untuk cek dividennya langsung dikirim via email untuk pemberitahuannya. Dan dananya nanti akan dikirim ke rekening dana nasabah, ke rekening investasi Bapak Ibu nanti dividennya. Seperti itu Pak Mas Budi. Arifatus Afrila Solihah. Assalamualaikum, saya mau bertanya terkait dengan pasar modal syariah yang salah satu instrumennya adalah reksadana syariah.
terkait dengan praktik bagi pemula, apakah memang salah satu indikator yang bisa digunakan dengan melihat AUM saja? Oke. Aset under management nih. Langsung aja ya Pak Masudin. Nih, langsung. Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Jadi produk yang ada di Mandiri Sekuritas itu selain ada saham, ada reksadana, ada juga suku. Ya, itu adalah instrumen investasi berdasarkan syariah. Nah, kita bahas ke reksadana nih, Bapak Ibu. Jadi reksadana yang ada di kita memang ada AUM-nya, Asset Under Management. Itu adalah dana pengelolaan yang dikelola oleh si manajer investasinya. Itu bukan hanya kita di reksadana syariah, itu digunakan untuk menganalisa reksadana pada umumnya, Bapak Ibu. Jadi semakin besar dana AUM atau dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi, maka semakin besar kepercayaan si investor ke perusahaan itu. Semakin besar kepercayaan si investor ke manajer investasi itu. Artinya kan manajer investasi